400 años. Selamat malam Pramal semua. Lagi pada ngapain nih sore-sore gini? Udah pada santuy kah? Santuy dulu lah sini. Mimin ada film seru lagi nih buat kalian. Judulnya Jungle Cruise. Dirilis tahun 2021 kemarin. Masih baru ini. Film ini nyeritain tentang seorang ilmuwan yang berambisi buat nemuin pohon legenda ajaib yang ada di hutan Amazon. Katanya pohon itu bisa nyembuhin macam-macam penyakit. Bahkan nggak cuma penyakit, apapun bisa disembuhin pakai itu. Tapi karena itu pohonnya adanya di hutan Amazon, kalian tahu lah ya, pasti ini bakal jadi petualangan yang bahaya banget. Oh iya, yang jadi ilmuwan di film ini, si ibu yang ada di film A Quiet Place lo Pramal. Yaps, Emily Blunt. Di sini dia jadi dokter Lily Houghton. Dia seorang ahli botani eksentrik. Selain itu, ada juga Om Botak atau yang biasa kita kenal dengan The Rock. Yaps, Dwayne Johnson yang meranin jadi Frank Wolf. Dia ini kapten kapal uap. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal film ini, kita dikasih tahu dulu nih tentang legenda yang ada di Amazon. Ada legenda tentang air mata bulan. Di sana ada pohon ajaib yang dikenal sebagai pohon agung. Satu kelopaknya tuh bisa nyembuhin semua penyakit. Selain itu, bisa juga buat ngilangin kutukan. Banyak banget yang udah nyoba nyari, tapi belum ada yang nemu. Menurut legenda, tahun 1556, ada sang konkistador atau si penakluk yang bernama Don Lope de Aguirre. Dia hampir tewas, tapi diselamatin sama suku Pukamicuna pakai bunga dari pohon agung. Tapi, dia malah ngebunuh sekaligus ngebakar desa itu, karena dia nggak dikasih tahu lokasi pohonnya. Akhirnya, si kepala suku ngutuk mereka. Mereka dibikin abadi di sungai Amazon, gak akan pernah bisa keluar. Ini sekarang tahun 1916, 2 tahun sebelum perang besar di Inggris ya. Ternyata yang dari tadi ngejelasin legendanya itu si McGregor, adik sekaligus asistennya si Lily. Mereka presentasiin ini tuh tujuannya mau minta panah kuno yang ada di Royal Society, yang baru aja ditemuin dari ekspedisinya Dr. Albert Falls. Mata panah kuno ini tuh kunci buat nemuin pohonnya. Kalau berhasil ketemu, mereka bisa merevolusi obat-obatan. Royal Society nolak, karena pohon itu dianggap cuma mitos. Selain itu, ilmuwan wanita juga nggak disukain pada zaman itu. Ya udah, pakai cara kedua. Si McGregor disuruh nyoba nahan orang-orangnya dulu nih. Sementara itu, Lily nyelinap buat nyuri mata panah kunonya. Kaget banget dong itu dia. Ada Prince Joachim di situ. Dengan mutado, muka tanpa dosa, dia lanjut jalan. Pas dia lagi nyoba buka pintunya, ada yang datang. Langsung aja tuh dibius sama dia. Dia nyamar nih buat nyelinap. Sampai akhirnya nggak sengaja ketemu nih barang-barang temuannya ekspedisi itu. Nah, benar. Ada tuh mata panah kunonya. Oh, ternyata itu tadinya mau dikasih ke Prince Joachim loh. Dia bayar buat dapetin itu. Pas dibuka, zong, udah diambil duluan sama Lily. Dia langsung curiga. Mana pas banget tuh si Lily lewat. Ketahuan kan tuh jadinya dia nyelinap. Dia berusaha kabur sebisanya. Sampai akhirnya tangganya didorong pakai peti kayu. Mana diulur lagi itu tangganya. Si Joachim minta kotaknya itu. Baru dia bakal tolongin katanya. Ya udah, dikasih deh tuh kotaknya. McGregor yang lagi diusir ngelihat kakaknya gelantungan di atas itu. Dia langsung ngeberhentiin bus tingkat pas di bawahnya. Jadi Lily bisa selamat. Ya, kotaknya udah berubah tuh isinya. Pantas aja dia langsung kasih. Ternyata si Joachim ini tuh diem-diem juga ya. Dia mau nyari pohon itu buat negaranya, Jerman. Karena namanya gak sengaja kesebut, dia langsung ngebunuh semua yang ada di situ. By the way, ini si Lily sama McGregor langsung cus nih ke Brazil. Di sisi lain, ada si Kapten Frank yang lagi mandu tour di sungai Amazon tuh ya. Selama perjalanan, ternyata dia udah nyiapin ala-ala berbahaya gitu lah ya, biar tambah seru. Tapi aneh-aneh semua. Sampai terakhir, ada orang-orang dari suku Pukamicuna yang datang. Dan itu juga ternyata orang bayaran dia. Nah, udah sampai nih mereka di Brazil. Sekarang Lily mau nemuin Nilo, si kepala pelabuhan, yang katanya sih ada di ruangannya. Ternyata yang ada malah si Frank.
Dia lagi mau ngambil kunci kapalnya yang diambil gara-gara dia belum bayar utang. Si Frank awalnya nggak mau bukain pintu. Pas denger Lily punya banyak uang, langsung dibukain itu. Tapi di sini dia nggak ngaku kalau namanya dia itu Frank. Takut ketahuan lah ya ada di ruang Nilo. Lily ngasih tahu tujuan dia. Mau nyari air mata bulan. Tempat yang sering diceritain sama ayahnya dulu ke dia. Malah diketawain sama Frank. Frank juga masih nolak. Katanya bahaya ke sana. Tapi akhirnya dia mau juga sih. Dia bilang nih kalau sebenarnya kunci kapalnya dia tuh ada di dalam situ. Ya udah, sama Lily langsung dibukain. Kalah jago ya dia sama Lily. Lagi tawar-tawaran harga, tiba-tiba datang nih Nilo yang asli sama si McGregor. Ini gara-gara dia ngelihat mata panah kuno yang dikalungin sama Lily, dia langsung nawarin harga murah. Tiba-tiba ada yang teriak nih. Ya ampun, ada yang masuk itu guys. Frank nyoba ngelawan. Ditampar gak tuh? Auto digigit tangannya. Tapi berhasil loh dia. Dia ngelempar daging sticknya keluar. Ngeliat itu, si Lily akhirnya mau diantar sama dia. Ya, ternyata itu harimau jinak piarannya si Frank. Namanya Proxima. Ini si McGregor yang super duper ribet. Bawaannya banyak banget loh itu. Dibuang-buangin deh tuh akhirnya sama si Frank. BTW, mereka nggak ada yang nyadar. Lily ditangkap sama penyelundup burung. Gara-gara dia mau nyoba ngehentiin mereka. Tapi karena buru-buru udah dikejar sama anak buahnya Nilo, Frank buru-buru jalanin kapalnya. Oke, Lily berhasil ngebuka pintu kandangnya. Dia nyoba ngelawan sebisanya dulu nih. Nggak lama, Frank datang jemput dia. Sementara kapalnya diserahin ke McGregor. Frank langsung nyebur buat naik ke kapalnya. Si Lily nggak mau basah, jadi dia nyari jalan lain. Kelewat dong itu. Ada-ada aja nih si Lily. Oh, ternyata si Lily tuh nggak bisa berenang. Pakai alasan gak ada niat berenang segala coba. Baru juga jalan. Nongol nih kapalnya si Joachim. Nembakin kapal mereka sampai mati mesinnya. Frank turun ke dermaga buat ngambil minyak. Baru dia tuh bisa nyala lagi mesinnya. Mana ditembak torpedo lagi tuh sama si Joachim. Buat ngindarinnya, Frank naikin kapalnya ke kantornya Nilo. Udah ya, udah bebas nih. Di tengah perjalanan, ada segerombolan geofrancis di dekat kapal mereka. Warga setempat nyebut geofrancis tuh encantado, yang artinya roh berubah bentuk. Katanya ada mitos gak boleh natap mata mereka, bakal mimpi buruk seumur hidup. Ini mereka lagi debat nih, jalan mana yang harus mereka lewatin. Menurut Frank, jalan yang ditunjukin peta itu bahaya, ada jeramnya. Tapi karena kalah ngotot sama Lily, ya udah, akhirnya mereka ngambil jalan yang Lily minta. Abis itu mereka istirahat dulu. Takut kapalnya rusak ya kalau dipaksa lanjut terus. Di sini si McGregor kelaparan. Dipancingin piranha dong tuh sama si Frank buat makan mereka. Malam itu, Lily sama Frank lagi ngomongin masalah pohon agung. Tiba-tiba McGregor datang teriak-teriak. Taunya dia dikejar sama si Proxima. Proxima cuma mau ngajak dia main. Di sisi lain, Joachim sama anak buahnya berhasil nemuin gua tempat para conquistador. Dia ngalihin aliran sungai buat ngebebasin Aguirre sama yang lainnya. Dia juga nyuruh mereka buat nemuin mata panahnya. Nah, nanti mereka bakal dikasih bunga buat ngelepasin kutukan mereka. Oke, udah besok paginya nih. Mereka siap-siap ngelewatin jeram. Lily nyuruh McGregor nyimpen mata panahnya di tas. Ya elah si Proxima. Disuruh ngambil mata panah, malah minum wine yang tumpah. Mabok ntar. Waduh, ujung dari jeram-jeram itu ternyata air terjun guys. Untungnya si Frank jago tuh ya. Dia berhasil muterin kapalnya lewat jalur lain yang ada di sebelahnya. Nah kan, mabok kan bener? Gagal deh misinya Frank. Ini mereka menepi dulu nih. Frank sama McGregor lagi ngambil kayu bakar dulu. Sementara itu, si Lily nyelinap masuk ke kabinnya Frank. Di situ, Lily nemu foto sama sketsa penemuan modern. Selain itu, ada juga penelitian tentang air mata bulan. Lily jadi nuduh Frank kalau Frank juga nyari pohon agung itu.
Tapi Frank bilang dia udah lama nyerah. Tiba-tiba ada yang mana si McGregor. Lily keluar, dia juga jadi kena panah. Pas Frank keluar mau nangkep Lily, dia juga jadi kena panah. Tumbang semua. Ternyata itu orang-orang dari suku Pukamicuna. Mereka dibawa ke kepala suku mereka. Frank nyoba ngomong pakai bahasa suku itu, minta McGregor sama Lily dilepasin. Dia juga nerjemahin omongan si kepala suku. Katanya kepala suku minta mata panahnya. Lily nyuruh dia nerjemahin omongannya ke kepala suku. Dia mau nolak, dia nggak mau ngasih mata panahnya. Tapi si Frank nerjemahinnya nggak sesuai sama omongannya Lily. Malah bilang kalau Lily tuh susah ditanganin. Abis selesai ngomong, si Lily langsung mau nyoba kabur ngelawan orang-orang suku itu. Anehnya, mereka tiba-tiba pada ketawa. Taunya, orang-orang dari suku ini yang biasa disewa sama Frank buat bantu bisnis turnya. Ya makin marah lah si Lily. Makin gak percaya aja nih dia sama Frank. Sam, si kepala suku, mau nerjemahin simbol-simbol yang ada di mata panahnya nih. Katanya, pohon agungnya itu cuma mekar pas Blood Moon. Dan mulai dari sini, si Lily mau pergi sendiri aja katanya. Gak mau lagi sama si Frank. Sebelum pergi, McGregor ditawarin pakai merah-merah kayak yang orang-orang suku itu pakai tuh. Dan kalian tahu apa? Itu tinta tato. Baru bakal hilang 20 tahunan lagi. Itu satu persatu orang dari suku Pukamicunanya dicomot. Frank buru-buru ngasih tahu Lily. Sampai akhirnya, ini mereka berhadapan langsung sama para conquistador-nya. Lily sempat ketangkep, tapi dia berhasil ngelolosin diri. Wah, mata panahnya keambil tuh. Dikasih ke Aguirre. Frank langsung ngejar Aguirre. Udah mau keambil tuh padahal. Dia ditusuk, tepat di jantungnya. Tapi, dia berhasil ngerebut mata panahnya lagi. Terus dikasih ke Lily. Tadinya Lily mau kabur sama McGregor. Tapi McGregor kakinya sakit, nggak bisa lanjut. Ya udah, akhirnya dia harus sendiri. Si kepala suku ngasih tau dia buat ngejauh dari sungai. Aduh, ketangkep lagi nih kakinya Lily. Tapi para conquistador-nya tiba-tiba ketarik. Gara-gara mereka nggak sadar kalau udah kejauhan dari sungai. Mereka kan masih dalam keadaan dikutuk, nggak bisa keluar dari sungai. Ini udah besok paginya nih. Lily nyari McGregor. Malah ketemu sama Frank. Dan gak lama McGregor datang sama si kepala suku. Yang bikin mereka kaget, itu pedang atau kayak keris ya itu, masih nancep dong di dadanya. Akhirnya Frank ngaku kalau nama aslinya dia itu Francisco Lopez de Heredia. Dia juga ngaku kalau umurnya udah 400 tahunan lebih. Dia janji bakal ngasih tahu semuanya. Tapi dia minta dicabut dulu deh nih pedangnya, gak enak banget dilihatnya. Di sisi lain, Joachim dapat info lokasi si Lily yang bawa mata panahnya ini dari lebah yang dikirim sama para conquistador. Nah ini sambil nerusin perjalanan, si Frank lanjut cerita. Ayahnya dia dulu itu tentara bayaran yang disewa sama ayahnya Aguirre. Dia dibesarin sama ayahnya Aguirre semenjak ayahnya dia tewas pas lagi ngelindungin ayahnya Aguirre. Sampai suatu saat, anaknya Aguirre sakit keras. Aguirre mau nyari air mata bulan itu buat anaknya. Ya udah, akhirnya Frank ikut. Bahkan yang bikin petanya itu si Frank. Nah, pas kejadian si Aguirre maksa minta mata panahnya itu, si Frank malah pihak ke sukunya. Sebenarnya dia cuma gak mau sampai si Aguirre tuh ngelakuin hal-hal jahat. Tapi Aguirre jadi dendam sama dia. Bahkan, mereka sempat ketemu lagi setelah bertahun-tahun berlalu. Sempat gelut lagi mereka. Sampai akhirnya, Frank ngejebak mereka di gua gitu. Tapi masalahnya si Frank ini juga kena kutukannya. Makanya selama ini dia jadi pemandu wisata sungai. Ya karena dikutuk, gak bisa jauh dari sungai. BTW, itu si McGregor jadi dititipin ke kepala suku ya. Tiba-tiba perahu mereka keangkat. Taunya, itu kapal selamnya si Joachim. Si kepala suku langsung nyebur dong. Kabur itu dia ninggalin si McGregor. Joachim nawarin McGregor naik kapal dia. Ya maulah ya pasti dia. Tapi si Joachim akhirnya ngancem McGregor. Kalau McGregor nggak mau ngasih tahu Lily kemana, desa Pukamicuna mau diledakin sama dia. Malam itu, Lily nanya, kalau nanti udah ketemu pohonnya, Frank mau apa? Frank bilang Frank mau ngelepasin kutukan dia sama para conquistador. Abis itu, dia mau istirahat aja katanya.
Udah capek hidup 400 tahun. Ini dengan terpaksa, akhirnya McGregor ngasih tahu lokasinya. Sementara itu, Lily sama Frank mentok di air terjun lalu Narota. Frank nyelam. Taunya bener, di dalam air itu ada kuil. Frank maksa Lily biar berani nyelam juga, buat masuk ke kuilnya. Oke, berani nih dia. Lily gak sengaja nginjek sesuatu yang malah jadi nutup jalan masuknya. Frank masih di luar. Ada untungnya sih. Jadi si Frank bisa ngasih bantuan oksigen buat Lily untuk buka pintu kuilnya. Lagi ngebuka, udah mau kehabisan napas lagi nih dia. Franknya juga lagi ke permukaan ngambil oksigen. Nah, udah hampir kebuka nih. Tapi talinya nyenggol ikan piranha. Jadi pada ngamuk nyerang si Frank. Pas berhasil kebuka sepenuhnya, air sungainya langsung surut. Aduh, pingsan lagi tuh si Lily kehabisan napas. Sadar-sadar, langsung ngamuk dia sama Frank gara-gara tinggalin. Lah dia nggak tahu aja ya si Frank dikerubutin sama piranha-piranha. Ini mereka baru sadar dong, airnya surut dan jadi kelihatan tuh kuilnya. Lily seneng banget karena dia pikir kan si Frank jadi bisa hidup lagi. Tapi ternyata si Frank bener-bener nggak mau. Nah, nongol nih kapalnya si Joachim. Ya, mana itu ada lebah utusannya si para conquistador lagi. Pasti ngelapor nih. Langsung deh tuh diminta mata panahnya. Dia bilang dia yang lebih butuh. Air mata bulannya, selain buat menangin perang, dia juga mau pakai itu buat jadiin dia yang paling berkuasa. Nah, masuk nih mereka. Tapi, pohon yang mereka cari-cari ternyata udah mati. Si Joachim nyuruh Lily buat ngidupin pohonnya lagi. Tapi itu nggak ngejamin keselamatan Lily sama McGregor juga. Akhirnya, Frank yang ngajuin diri. Dengan syarat bebasin Lily sama McGregor. Dan kasih dia 1 kelopak bunga. Ya udah, Joachim setuju. Tapi tetap si McGregor dijadiin sandra. Ini si Lily disuruh bantu Frank. Dia nolak, kecuali dia juga dikasih 1 kelopak bunga. Si Joachim bilang, dia cuma mau ngasih 1 kelopak. Lily disuruh minta aja tuh ke si Frank. Frank ngasih kode ke Lily. Kalau dia mau kelopak bunganya, dia harus bunuh Frank dulu. Nah, si Lily ngerti maksudnya Frank. Nah, udah dicoba pasang, tapi nggak ngepas. Taunya ada teka-tekinya. Persis omongannya si kepala suku. Mereka harus memperbaiki hati yang patah. Mereka baru sadar, ternyata itu bisa dibuka. Ada permata di dalamnya. Itu dia yang mata panah sesungguhnya. Wah, bener tuh hidup lagi pohonnya. Bunganya juga mekar lagi. Frank sama Lily langsung jalanin misi mereka. Lily nyolong pistol buat nembak Frank. Santuy lah ya. Karena Lily kan tahu Frank gak akan mati. Diem-diem, Frank nyomotin anak buahnya Joachim yang ada di kapal. Dibantu nih sama McGregor. Tapi, kena tonjok gak tuh si Frank? Proxima juga keluar nih, dipanggil sama McGregor. Bantu nyerang yang terakhir. Ini lagi pada fokus sama yang ribut di kapal. Lily ngambil kesempatan. Udah pada layu lagi nih. Karena kan mekarnya cuma pas Blood Moon tepat di atas itu. Yaps, Lily berhasil dapat 1 kelopak bunga. Tapi Lily kepleset. Dahan-dahan pohonnya udah makin rapuh. Mana si Joachim nyamperin, minta 1 kelopak bunganya. Lily ngelepas bunganya. Dia nyuruh Frank ambil. Wah, dapet nih. Frank mau jatuh. Untung aja Proxima nangkep dia. Keren banget deh nih ya si Proxima. Nah, para conquistador dateng nih. Mereka mau ngejar Lily. Si Frank langsung ngasih lihat bunganya ke Aguirre. Jadi dia dikejar sekarang. Frank mau nabrakin perahunya buat nutup sungainya. Mana dikeroyok lagi nih dia. Yaelah, datang lagi nih si Joachim. Kali ini McGregor yang maju. Niatnya cuma mau mukulin, malah jadi ketiban batu tuh si Joachim. Ternyata si Frank udah ngasih bunganya ke McGregor buat dikasih ke Lily. Oke, ini sungainya udah kebendung. Frank sama para conquistador langsung kejerat sama akar kutukannya. Lily baru sadar kalau dia jatuh cinta sama Frank. Akhirnya, dia mau ngasih bunga itu buat nyelamatin Frank. Ditunggu, kok nggak ada perubahan gitu. Lily sama McGregor nyerah, sedangkan Proxima tetap nunggu di situ. Tiba-tiba Lily dengar ada suara, terus dia balik lagi. Bener dong, Frank pulih.
Itu juga ada satu kelopak bunga yang mekar lagi. Bisa buat penelitiannya Lily. Di akhir scene, udah balik lagi nih ke Inggris. Lily sekarang jadi profesor di Universitas Cambridge. Nah ini si McGregor lagi disuruh nolak undangan keanggotaan nih dari Royal Society. Iyalah, dulu kan Royal Society tuh paling nolak Lily banget. Oh ya, sesuai janjinya, Lily sama Frank mulai ngejelajah London tuh ya. Ya, itu tadi alur cerita dari film Jungle Cruise. Gile, ini film oke banget sih, asli deh. Worth it banget buat ditonton.